Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu semua memenuhi undangan yang sudah kami berikan. Mudah-mudahan acara kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Baik, acara kita kali ini adalah tentang aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Adri Murni. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu penyampaian kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bu Adri Murni yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, ya alhamdulillah ya, sampai sore hari ini semua dalam sehat walafiat. Salam insyaallah Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sore hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Bu Adri Murni ya, terkait dengan aksi-aksi nyata budaya positif yang akan diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Bu Adri Murni ini itu akan bermanfaat buat kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan apa yang disampaikan oleh Bu Adri Murni pada kesempatan ini itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu ya di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, semoga apa yang disampaikan Bu Adri Murni pada kesempatan ini akan menjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang baik bagi ke depan bagi kita untuk meningkatkan keprofesionalan kita sebagai tenaga pendidik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Baik, kita mulai saja pada acara intinya, yaitu penyampaian materi tentang aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Adri Murni, MC CGP Angkatan 7, asal SMA Negeri 8 Pekanbaru. Kepada Ibu Adri Murni disilahkan. Kasih aplaus dong. Izin para kepala sekolah. Ini semangat. Harus semangat. Oke. Izin berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'da. Jadi syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir pada sore hari ini, Bapak Haji Taufik Triacanda SPDMM. Terima kasih Pak Joko, Wakil Kurikulum, dan Bapak Ibu luar biasa praktisi hebat. Ya, ini adalah kelompok praktisi yang kita hadirkan pada siang hari ini atau sore hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, bicara masalah budaya positif, ini pasti sudah terbayang banyak hal. Silakan Bu Linda slide-nya. Nah, kita banyak berhadapan dengan siswa. Kita banyak tahu bahwa mengapa ada siswa yang melanggar aturan. Apakah kita gagal? Ini pertanyaan pemantik kita semuanya dulu. Semua kita banyak lihat anak-anak cabut, anak-anak itu ada gambar anak-anak manjat pagar, mereka berkelahi, mereka melakukan pelanggaran aturan. Padahal aturan sudah dibuat, hukum sudah dibuat, tapi tetap ada yang melanggar. Pertanyaannya, apakah kita gagal mendidik mereka? Pak Joko, apakah kita gagal Pak Joko? Enggak Pak Joko. Apa yang terjadi Pak Joko? Kita belum berhasil. Oh, kata Pak Joko kita belum berhasil. Wahyu,
Bayu untuk mendidik mereka? Apakah karena mereka masih melakukan pelanggaran walaupun segala cara kita lakukan? Mana Bu Ayu? Insya Allah kita tidak gagal, tapi mungkin butuh proses, butuh waktu yang memang, dan butuh effort juga, butuh usaha, dan butuh kreativitas juga gitu. Pak Tejo, nah ini saya selalu mendengarkan kritikan-kritikan Pak Tejo. Saya pengen tahu juga Pak Tejo dengan kasus ini kita gagal atau gimana Pak Tejo? Saya bisa katakan tidak 100% gagal. Oh tidak 100%, tapi ada gagalnya ya? Ada gagalnya. Terus? Kenapa ada gagalnya? Gagalnya itu perilaku manusia itu tidak bisa kita rubah bim salah bim, punya tahapan-tahapan walaupun ada peraturan-peraturan. Ya. Kemudian dipengaruhi oleh cara berpikir siswa yang masih labil, ya kan? Akibat dan sebab akibatnya tanpa dipikir, jadi melakukan ya lakukan aja gitu. Berarti di sini ada Bu Ayu bilang tadi kita nggak gagal, tapi yang namanya merubah sesuatu tuh pasti ada tahapan, ada proses. Pak Tejo juga bilang bahwa merubah manusia itu nggak segampang merubah benda mati atau bim salah bim, pasti by proses. Oke, aplaus dulu dong Bapak Ibu. Aplaus dulu buat kita semua. Iya. Ini pertanyaan yang menjadi dasar kita hari ini. Apakah kita gagal? Tadi juga sharing juga sama Bu Ajeng juga cerita tentang anak gitu. Ya Bu Ajeng ya, kita tadi juga cerita sama Bu Ajeng tentang anak bahwa realitanya yang bermasalah tuh lo lagi 3L, lo lagi dan lo lagi. Nah ini apakah 3L tadi lo lagi itu kan mereka terus yang bermasalah. Apakah mereka tidak pernah mendengarkan kita atau mereka juga nggak mau dikontrol atau bagaimana? Nah ini akan kita bahas kali ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Oke, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sebenarnya harus ice breaking dulu biar hangat. Ice breaking dulu kalau jus es sudah dapat gitu ya. Ice breaking dulu. Bapak Ibu lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Kalau saya nunjuk mata mana Bapak Ibu? Mata ada Mas? Lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Oke, siap Bapak Ibu? Lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Oke? Kita mencepat ya, ini pelan-pelan kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Mata, oke, telinga, hidung, mulut, mata, telinga, hidung. Ya konsentrasi, telinga, mulut, mata, telinga, mulut, hidung, telinga. Oke, tepuk tangan ya sudah semua. Ternyata sudah fokus. Kata Bu Ayu, jangan lihat dia. Oke, maksudnya kadang kita sesat loh. Kita tertipu dengan apa yang kita lihat. Jadi kadang-kadang nggak perlu melihat sesuatu. Mungkin kalau itu menyesatkan. Kalau nggak menyesatkan, silahkan ikuti. Oke, sekarang Bu Yudha. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter hidup. Oke, udah boleh minum Bapak? Oke. Nah, apa budaya positif yang meliputi? Ada 6 hal yang meliputi budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Biasanya begini Bapak Ibu, ketika kita bilang apapun yang kita lakukan itu bentuk dari respon kita terhadap sesuatu. Setuju Pak Tejo? Setuju Pak Joko? Apapun yang kita lakukan, biasanya stimulus kita, respon kita terhadap sesuatu tergantung kepada stimulus yang kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu, misalnya kita melihat anak di kelas itu lagi belajar kimia, Bu Sulis. Anaknya sambil santai megang handphone. Kira-kira Bu Sulis akan bagaimana reaksinya? Stimulusnya tadi anak main handphone, ibu belajar. Apa yang ibu lakukan? Respon ibu apa terhadap kondisi itu? Diam pertama. Terus? Hai. Bu Ayu senyum.
tulis nyapa hai gitu. Senyum, kenapa Bu Ayu senyum? Netralisir dulu, kalau enggak nanti kayak singa. Gitu ya. Pati, kalau anak lagi ngajar, anaknya lagi main handphone, Pati ngapain? Saya langsung dekat ke sana. Terus? Saya lagi apa nanti? Masih soft ya? Pak Tejo dia masih lebih soft lagi. Apa yang Bapak katakan? Saya kasih tahu sekali lagi Pak Apel saja. Ada peringatan dan ada sanksi berikutnya. Kalau Pak Teja, jangan kerajaan kau ya, Pak Teja. Kalau Teja sih, bilang aja. Yang main handphone, Pak Teja lagi ngomong busuk tangannya. Pak, yang lagi ngomong Pak Teja, ya busuk tangannya. Iya. Pasti reaksi kita sangat tergantung kepada persepsi kita. Apalagi yang kita lihat main handphone itu adalah anak yang lagi tadi. Bukan anak yang biasanya patuh, baik hati, tidak sombong gitu. Pasti ada stimulus respon di sini. Itu wajar nggak sih secara psikologis kita merespon sesuatu terhadap lingkungan itu? Wajar sekali. Tapi ini perlu nggak? Jadi kalau kata Bu Ayu, kita diam dulu untuk menetralisir. Kalau nggak nanti pasti akan emosionalnya akan naik. Gitu. Nah, berikutnya konsep disiplin positif. Nah, nanti akan saya lihatkan satu persatu Bapak Ibu bagaimana sih disiplin positif, apa beda dengan hukuman, apa bedanya dengan penghargaan. Ternyata penghargaan yang berlebihan juga tidak terlalu membuat perilaku itu jadi berubah gitu. Nanti kan kita bahas satu persatu. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin ini lebih kepada di sekolah-sekolah kita ini kita sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Saya sudah lihat di setiap kelas yang saya masuk, kelas 10, rata-rata sudah punya keyakinan kelas. Nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Kok anak tuh nggak pernah berubah ya? Apa yang terjadi? Apakah kita yang kurang bisa menyampaikan apa yang harus kita lakukan atau bagaimana? Nah, nanti kita akan ini wacana bukan wacana, tapi ini adalah perilaku positif ini bisa kita, insya Allah kita bisa lakukan di sekolah kita. Tentunya dimulai dari persepsi kita yang sama-sama positif bahwa anak itu adalah benda hidup yang sifatnya adalah dinamis. Tapi kita bisa merubah mereka dengan cara apa? Nanti kita akan lihat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Ibu. Nah, bicara masalah budaya positif, saya bilang tadi kita bicara masalah beberapa hal tadi. Lanjut dulu Bu, tadi saya sudah disebutkan. Nah, oke. Di sini sebelum bicara masalah budaya positif lebih lanjut, ada perubahan paradigma stimulus atau respon yang seperti yang kita bilang tadi. Yang pertama itu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan salah satu strateginya adalah ditinjau ulang adalah bagaimana bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Kita perlu tinjau ulang lagi disiplin kita seperti apa. Kita perlu tinjau ulang lagi, apakah hukum yang kita buat itu sampai 1000 itu bisa merubah perilaku mereka. Ini kita perlu tinjau ulang lagi, kenapa? Karena ada perubahan paradigma. Apakah setiap yang kita dilakukan anak-anak kita responnya seperti apa? Karena selama ini kita merespon tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Nah, kita perlu tinjau ulang, apakah anak kita di sekolah sudah mendapatkan yang namanya kalau istilahnya adalah kenyamanan secara psikologis, psikologi well-being. Nyaman. Dia pergi sekolah, jangan sampai begini. Ketika dia pagi-pagi belajar dengan Pak Tejo, yang kebayang wajah Pak Tejo. Ya iyalah, masa berjalan wajah Pak Joko, nggak mungkin. Tapi terbayang wajah Pak Tejo itu, apakah wajah Pak Tejo yang menyenangkan atau wajah Pak Tejo yang sangat-sangat kurang menyenangkan? Mungkin dia nggak buat tugas, makanya stimulusnya dia takut dengan Pak Tejo. Ada penyebab kenapa dia melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini dia nyaman dulu secara psikologis, tapi itu nggak gampang. Kenyamanan itu sebenarnya khas kita bilang ke anak-anak, bukan dia cari, tapi dia ciptakan. Dan sekian banyak tanggung jawab yang harus dia lakukan di sekolah, dia harus membuat dirinya nyaman. Siapa yang bisa membantu membuat dia nyaman? Salah satunya adalah guru, kita sebagai guru. Dan makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya
kita ini guru ibarat seorang petani. Petani itu tugasnya adalah menyemai, menanam, mulai menanam dulu, membibitkan, menanam bibit tadi. Pasti yang kita tanam jagung, tumbuhnya jagung, kadang-kadang rumput juga ada. Yang kita tanam jagung, kadang-kadang juga tumbuh hal-hal lain, itu wajar-wajar saja. Sebagai petani kita secara singkat yang tidak pantas itu, misalnya ada gulma, ada apa, kita asingkan. Tapi setelah itu apalagi tugas petani? Memupuk, mengasih dia sinar matahari yang cukup dan perlakuan yang baik sesuai dengan tumbuh dan kembangnya. Menurut kajian dari Tawa, kita tidak bisa merubah manusia, merubah mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita mengubah. Apa yang kita ubah di sini adalah bagaimana menebalkan. Apa yang kita tebalkan adalah karakter yang dia punya. Nah, tapi itu nggak gampang pastinya. Tidak gampang pastinya. Kenapa? Karena itu berproses. Nah, sebagai petani pun kita harus sabar, karena bibit yang kita dapatkan belum tentu bagus. Sama sekarang, capek kita kadang-kadang. Tapi mau gimana? Kita tuh menuntun, bukan menuntun dia melakukan sesuatu. Menuntun itu kan juga nggak gampang, memberikan contoh. Nah, ketika paradigma ini yang perlu ditinjau ulang adalah bagaimana bentuk disiplin yang kita lakukan di sekolah kita. Kita punya KUM, harusnya ada Pak Erwan juga tadi. Ada KUM dari kesiswaan. Kita juga pernah beberapa kali dibawa ke BK, anak ini sudah cukup KUM-nya. Apa yang kita lakukan di sini kalau sudah cukup KUM-nya, biasanya kita merasa bahwa oh, anak ini mungkin tidak bisa dibina di sini lagi. Pertanyaan ulangnya, apakah KUM ini memang harus kita tegakkan atau bagaimana bentuk disiplin lain selain KUM yang bisa membuat anak bisa berkembang dengan baik di sekolah ini? Mungkin kita banyak sharing aja. Bagaimana, kenapa anak-anak selama ini tetap melanggar walaupun dia tahu KUM itu ada? Apa yang harus kita lakukan kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa mengasih masukan? Kenapa di sekolah kita anak masih bisa melanggar, tapi mereka sudah tahu KUM itu ada? Apakah KUM itu tidak efektif? Tidak efektif. Apa KUM itu sudah benar kita lakukan? Kita bicara kenyataan dulu, nanti wacananya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, KUM-nya 1000 itu sudah cukup. Kalau kurang dari 1000 ada aturan panggilan pertama, kedua, ketiga, tapi tetap anak tidak berubah. Apa yang harus dilakukan? Ya, Pak Tejo, luar biasa. Kasih aplaus lah dalam Pak Tejo. Oke, silakan Pak Tejo. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran, itu tidak dihukum. Tapi setelah hukum, apa yang kita lakukan untuk anak tersebut? Ya. Apakah ada pemantauan sesuai waktu yang kita tentukan? Apakah ada apresiasi kalau dia lebih baik dari sebelumnya? Apa itu sudah kita lakukan? Kalau itu belum dilakukan, kalau muncul hukum kedua, berarti salah kita, ya? Karena di situ tidak ada pembinaan bagaimana mengarahkan sesuai itu mau berubah. Oke, berarti setelah KUM bentuk yang namanya pembinaan lebih lanjut. Oke, kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Tejo. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Santi, Bu Desi, silakan. Bagaimana kalau KUM itu disosialisasikan dulu? Karena itu saya lihat kurang, sosialisasi KUM itu kurang. Jadi anak-anak mana yang salah tidak tahu ya. Sosialisasi, Ya, oke. sosialisasinya kurang. Oke, Bu Desi, aplaus dulu lah buat Bu Santi. Oke, Bu Desi, silakan. Sebelum kita memberikan KUM, sebaiknya kita latar belakang. Tidak latar belakang dulu. Background anak ini melakukan pelanggaran apa? Apakah ada hubungannya dengan keluarganya? Atau ada hubungannya dengan ya, pokoknya permasalahan itu hubungan sama anak. Kita bina anak itu, namanya berbeda. Kalau seandainya anak yang broken home, itu rata-rata itu tetap akan bermasalah. Jadi setelah itu baru kita bina. Oke, berarti lihat latar belakangnya kata Bu Desi. Oke, Bu Ayu. Kalau secara ideal, kalau kita merujuk kepada prinsip-prinsip nilai dewasa yang menjadi sumber dari kurikulum Merdeka ini, kalau kita mau menerapkan secara ideal, yang namanya hukuman dan penghargaan itu sebenarnya tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Tetapi mungkin untuk masa transisi ini tidak bisa, benar-benar tidak bisa kita hilangkan 100% gitu.
Tetapi kenapa tidak dianjurkan kum ataupun penghargaan? Karena khawatirnya, ya kalau dalam pelajaran kita kemarin di guru penggerak itu, khawatirnya anak-anak ini berbuatnya hanya gara-gara takut kum atau gara-gara ingin dapat penghargaan. Tetapi yang ingin dibangun itu adalah bagaimana anak-anak ini semuanya paham esensialnya dan benar-benar paham dari hatinya dan dari pengetahuannya apa sih sebenarnya gunanya disiplin itu untuk diri dia. Apa sih sebenarnya kalau saya disiplin ini saya nanti akan jadi bagaimana? Kalau saya tidak disiplin nanti saya akan jadi bagaimana? Kepahaman itu yang sebenarnya harus ditanamkan di dalam diri anaknya masing-masing. Nah harapannya seperti itu sebenarnya idealnya itu. Tetapi kalau kita benar-benar hilangkan kum, nggak akan mungkin juga gitu. Apalagi untuk masa transisi sekarang masih dari kurikulum lama ke kurikulum baru gitu. Sehingga mungkin saat ini win-win solution dulu deh, win-win solution. Ya artinya anaknya, jiwa-jiwa anaknya tetap kita kasih pengetahuan dasar, kepahaman dasar tentang esensi daripada sesuatu kata yang kita usung itu. Misalnya kita lagi usung disiplin nih, anaknya benar-benar harus paham esensial disiplin itu sendiri dari dalam diri dia sendiri. Itu apa sih gunanya disiplin itu untuk diri saya? Kalau saya disiplin saya akan jadi apa? Kalau saya tidak disiplin saya nanti akan bagaimana? Benar-benar anaknya dipahamkan, tapi kum tetap masih harus tetap ada. Jadi pemahaman tentang kedisiplinan ini penting, sehingga mungkin kata Bu Ayu, mungkin motivasinya tidak ada lagi eksternal tetapi internal, gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang menambahkan, Bu Ajeng atau Pak Joko? Atau kita sepakat bahwa untuk ini kita mungkin meninjau ulang disiplin kita penting, meninjau ulang kum kita penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita akan ke depannya menyikapi bahwa bagaimana anak-anak yang tadi melanggar atau anak-anak kita yang belum disiplin itu tahu bahwa apa yang dia lakukan itu belum tepat. Karena kita juga buat kesepakatan ketika dia melanggar, kenapa, kesepakatan apa yang dia belum lakukan atau apa yang dia langgar. Sehingga dia tahu bahwa ketika dia melakukan ada hal yang dia langgar dan bagaimana dia akan memperbaiki perilaku dia ke depannya. Jadi dia tahu dulu bahwa itu salah. Karena kan susahnya di situ. Dia nggak tahu itu salah, menurutnya biasa aja. Contohnya ada anak di kelas, dia tuh usil, tapi menurut dia tuh nggak usil. Menurut orang lain dia mengganggu, tapi menurut dia tidak mengganggu. Jadi disamakan frame-nya dulu. Disiplin yang dimaksud kita itu apa? Baru nanti sama-sama kita giring dia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita sudah tetapkan. Dan ketika dia melanggar, apa yang harus kita lakukan? Berarti mencari solusi bersama-sama bagaimana dia tahu bahwa itu salah dan memperbaiki kesalahannya dengan bertanggung jawab. Mungkin seperti itu ya Bu Ayu ya. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama, suatu cara penanaman disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab. Nah sekali tadi, bertanggung jawab. Bertanggung jawab akan apa? Menumbuhkan kesadaran bagi dirinya tentang nilai-nilai kebajikan. Ini kita sekarang agak riskan, agak lelah bicara masalah disiplin ini dengan anak-anak. Karena sampai hari ini pun anak-anak tidak tahu caranya bagaimana dia bisa kita ajak untuk bisa melakukan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Contoh setiap pagi, anak kita 6.45 kita sudah tutup pagar. Tapi nanti dia akan masuk lagi setelah 6.45 karena kita buka pagar jam 7:30. Dan dia mencatat di buku di dekat security bahwa dia terlambat. Dan saya juga baru dapat laporan ada anak yang menyamarkan namanya karena dia takut namanya tadi sudah berapa kali kena. Akhirnya buat nyamar namanya. Itu saya juga ada bicara tadi. Loh ada ya. Berarti dia tahu ketika dia nanti tahu banyak tidak hadirnya, dia akan ketakutan dihukum. Jadi dia tidak akan merubah perilaku. Bagaimana caranya dia supaya dia tidak dihukum? Dia samarkan namanya. Berarti perilakunya nggak berubah atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena dia belum diajak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran dia bagaimana dia bertanggung jawab pada dirinya. Ini mungkin agak tidak gampang. Kenapa Bapak Ibu? Anak itu punya keluarga yang disiplinnya mungkin tidak ada atau pola asuh yang berbeda.
Dengan pola asuh yang berbeda, tentunya kita mendidiknya juga agak sedikit berbeda. Karena memang kita memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Ada anak yang memang di rumah itu mendapatkan kasih sayang yang full. Ada juga yang bermasalah dan lain sebagainya. Efeknya apa? Ketika dia datang ke sekolah. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mengajak anak bertanggung jawab. Bagaimana cara mengajak bertanggung jawab? Mungkin bicara dari hati ke hati. Jadi misalnya wali kelas yang sering ketemu anak terlambat nih, tanya dulu sama dia, kenapa? Kadang-kadang begini, dia terlambat karena mengantar adiknya. Saya ketemu anak kelas 12 IPA 5. Dia terlambat karena katanya dia mengantar adiknya dulu baru ke sekolah. Rumahnya di perbatasan Pekanbaru Bangkinang. Dia pergi sudah habis sholat dia langsung pergi. Tapi sholat sekarang agak lama Bu, makanya saya sering terlambat. Salah masuk sekolah. Bisa, kok bisa momennya salah masuk sekolah ya? Tapi katanya kakaknya dulu memang dekat sini. Dia pernah tinggal di Harapan Raya. Katanya ya, tapi saya kurang tahu. Itu pengakuan dia. Berarti meminta dia bertanggung jawab. Nah, bagaimana strategi meminta bertanggung jawab? Pasti kita sudah tahu bagaimana anak-anak tadi. Kita tanyakan ke mereka kenapa, dan bagaimana. Nanti akan muncul yang kedua. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, di mana anak dapat mengajak dirinya dalam segala tindakan. Dia bisa mengontrol dirinya dalam segala tindakan. Makanya saya bilang, mohon maaf, ada kemarin fasilitator saya Bu Nelwati mengatakan begini. Ini anak menyimpan sesuatu. Ini ibaratnya barang yang berharga buat dia. Barang berharga buat dia nggak mau barang ini dilihat orang. Ya, di dalam yang saya genggam ini ada yang sangat berharga buat saya. Saya nggak mau orang lain tahu apa yang ada dalam ini. Bapak Ibu sebagaimanapun caranya untuk meminta saya untuk mengeluarkan ini, saya nggak keluarkan. Siapa yang bisa melakukan saya mengeluarkan ini? Dirinya sendiri, saya sendiri. Kalau saya mau, nggak usah dipaksa, saya lihat. Gitu kan? Saya lihatkan, kenapa? Saya lah yang bertanggung jawab terhadap kontrol saya. Jadi kita, kalau anak, pikirnya begini, ketika anak tidak mendengarkan kita, berarti dia tidak mengizinkan kita mengontrol dia. Dia tidak mengizinkan kita mengontrol dia. Bagaimana caranya? Pasti kita menggunakan dia biar dia bisa mengizinkan kita mengontrol dia, menerima kita untuk mengontrol dia. Makanya saya sering bilang ke anak-anak ketika konsultasi, nah, ibu nggak bisa mengontrol kamu, kamu yang bisa mengontrol dirimu. Kenapa? Kamu nggak izinkan ibu mengontrol kamu, perilaku kamu nggak akan pernah berubah. Siapa yang bisa mengontrol dia lagi? Tuhannya, Allah. Allah yang bisa menggerakkan hati manusia. Jadi ketika saya tidak mengizinkan seorang pun mengontrol saya, membuka ini, saya nggak akan bisa melakukannya. Jadi seberapapun ancaman kita, besok pasti akan kembali lagi. Dia cuma takut akan hukuman, tapi bukan takut akan orang lain. Dia cuma hukuman aja yang dia takutkan. Nah, ini jadi masalah yang kedua. Kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, akan tidak terjadi disiplin positif. Dan yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid menyadari sebuah perilaku yang lebih mengutamakan motivasi internal, bukan hukuman. Zaman banyak sekali, misalnya kemarin kita baru ini banyak anak-anak yang misalnya melakukan sesuatu, kalau ditanya apa yang kamu lakukan ini, kadang dia nggak tahu, karena dia hanya ikut-ikutan kawannya. Kemarin contohnya, dia pergi sama kawannya, saya diajak Bu, kamu tahu nggak sih kenapa kamu melakukan itu? Karena selama ini anak-anak rata-rata pada masa remaja, mereka berada pada tahapan emosinya fluktuatif, dan yang paling mempengaruhi di masa remaja adalah teman sebaya. Teman sebaya, baik temannya, baiklah dia. Kenapa? Kontrol dia bukan pada dirinya, tapi dia mengizinkan kawan yang mengontrolnya. Dia mengizinkan kawannya membuat dia melakukan sesuatu. Kenapa? Ketergantungan dia kepada temannya. Nah, untuk bisa menjalankan budaya disiplin positif, 3 hal ini bisa kita lakukan. Bagaimana dengan kita? Kira-kira yang paling berat mana yang kita lakukan? Kira-kira yang berat mana yang kita lakukan, Bu Ajeng? Mana yang berat kita lakukan? Ini harus kita lakukan ketiganya. Mana yang paling berat? Bertanggung jawab. Yang kedua mengontrol diri. Yang ketiga adalah disiplin, membuat motivasi dia bekerja adalah dirinya bukan orang lain. Mana yang paling susah? Motivasi internal. Karena Bu Ajeng melihatnya bagaimana motivasi anak-anak? Karena kalau misalnya menurut Ajeng pribadi, Bu, kalau misalnya pada poin ketiga motivasi internalnya tidak ada, artinya
menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain. Ketika pelanggaran terjadi, makanya bisa berkaitan dengan poin yang kedua, adanya pengontrolan diri dari orang lain dan tidak memberikan izin kepada orang lain untuk mengontrol dirinya. Kalau seandainya poin yang ketiga itu belum tumbuh dari motivasi pribadinya sendiri. Oke, berarti yang ditumbuhkan adalah bagaimana anak sadar ketika melakukan sesuatu itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, gitu ya. Sepakat Bapak Ibu? Pak Tejo sepakat? Tambah sedikit, tambah Pak Tejo. Suka kali saya kalau kayak gini diskusi kita. Banyak boleh Pak Tejo. Jadi karena menumbuhkan kesadaran siswa ini, kalau menurut saya nggak bisa cuma ngomong doang. Kita kasih ceramah, akan susah menyadarkannya. Kita buat suatu hal-hal tertentu yang membuat perilaku dia menuju ke arah positif tanpa dia sadari. Itu yang lebih penting. Oke, dari konkretnya apa yang harus kita lakukan? Membuat dia sadar tadi, apakah hanya bicaranya tidak bersih, tapi konkret contohnya apa kira-kira? Contoh. Ya, contoh. Contoh ya. Besok kumpulkan ya latihan kamu sebelum pukul 9. Ya. Itu contoh kecil. Oke. Setelah jam 9. Ya. Dan jadi di situ kita lihat bahwa kesadaran disiplinnya belum mencapai titik yang kita inginkan. Oke. Maka disitulah kita memberi kesadaran. Setelah perilaku, kita menggunakan secara verbal memberi pemahaman ke siswa tersebut Ya. supaya tahu apa yang harus dilakukan ke depannya nanti. Oke, berarti ada punishment di sini? Apa? Ada punishment di sini atau hukuman? Ya tentu ada. Kalau Oke. penilaian tentu nilainya berkurang. Ya. Itu disampaikan. Itu berubahkan perilakunya kira-kira? Nah, kalau ingin berubah pada saat itu tidak bisa. Nggak bisa. Itu bertahap. Kita lihat berikutnya dengan kamu lebih rendah dari yang sesuai yang saya harapkan, ya kan? Seperti itu. Jadi apakah dia menyadari atau tidak? Mungkin berikutnya kita melakukan hal-hal yang seperti itulah. Oke, berarti tidak hukuman tapi ancaman. Apa hukumannya? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, Oke. Secara sesuatu itu pasti Ada konsekuensinya. akibatnya apa yang kita buat lalai itu. Konsekuensi ya, bukan hukuman. Tapi kamu tahu bahwa ketika kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Oke. Harapannya berubah perilakunya. Begitu Pak Tejo? Ya, jadi tambah sedikit. Jadi ketika dia nilainya telat, ya, kamu boleh input nilai, diinput sendiri nilainya maksimum 80, diinput sendiri supaya dia menyadari apa yang dilakukan. Bukan saya yang input, tapi dia. Dia menginput sendiri. Tujuannya apa Pak Tejo? Hah? Tujuannya menginput nilai Supaya sendiri. dia tahu hasil dari perbuatan dia. Oke. Secara tidak langsung Pak Tejo mengontrol dia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Pak Tejo inginkan. Kita kunci dulu itu. Kita kunci dulu. Oke, lanjut Bu. Nah, tadi kita bicara motivasi. Benar. Tadi Pak Tejo melakukan konsekuensi logis terhadap apa yang dilakukan anak tadi atas perbuatan yang kurang bertanggung jawab. Kembali lagi ke sini, berarti anak tadi melakukan sesuatu kalau dia paham, harapannya motivasinya adalah internal dalam dirinya. Tapi kalau memang ketakutan dia nilainya rendah, masih ketakutan nilainya kurang, konsekuensi yang diberikan tadi pasti motivasinya belum internal, masih eksternal. Kalau dia takut nilainya hanya, tadi sama dengan kita bicara masalah agresif atau masalah bullying, kan tujuannya jelas. Kalau tujuannya menyakiti, berarti begini. Nah, jadi gitu tadi ya. Nah, di sini sama kayak itu. Kita punya motivasi anak tadi internal apa eksternal sangat tergantung kepada apa yang mendasari sebuah perilaku. Jika yang mendasari sebuah perilaku itu adalah sesuatu yang berasal dari dirinya, berarti internal. Tapi jika itu yang mendasari perilaku adalah sesuatu di luar dirinya, berarti eksternal. Makanya di sini motivasi internal itu kita lihat kok internal dua-duanya, harus eksternal. Salah nih, eksternal harusnya. Eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu eksternal ya Pak Tejo. Eksternal menghindari ketidaknyamanan. Ketika dia tak nyaman nilainya rendah, ketika tak nyaman melihat cari guru, ketika dia tak nyaman, dia menghindari ketidaknyamanan. Itu masih motivasi
perbuatannya, dia itu merasa nyaman, dia takut hanya karena tidak nyaman nanti nilainya rendah, atau tidak nyaman karena faktor eksternal, berarti itu belum motivasi eksternal, baru motivasi internal, eksternal belum internal. Nah yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Nah sebenarnya misalnya nih kalau anak bagus, kamu tambah nilainya, itu bagus, bisa memperbaiki perilaku, tapi tidak bertahan lama karena sifatnya adalah eksternal. Motivasi yang bertahan lama adalah motivasi internal yang berasal dalam diri. Dia melakukan sesuatu karena dia yang mau melakukan, bukan karena faktor-faktor eksternal lainnya seperti hadiah atau hukuman atau apapun, atau ketidaknyamanan atau apapun gitu. Nah, yang pertama itu eksternal, yang kedua adalah internal, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Maksudnya kalau dari internal, dia menghargai diri, oh saya nggak mau terlambat, saya nggak mau tugas saya terlambat. Karena apa? Saya tahu bahwa saya harus melakukan itu karena saya yang mau nilai saya bagus, saya mau untuk mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Dan motivasi internal ini pasti akan bertahan lama. Tanpa kita suruh pun, dia pasti akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi benar kata Pak Tejo, bagaimana anak itu nggak bisa dinasihati aja, kau harus ngumpul tepat waktu ya nak, itu nggak bisa kayak gitu saja. Tapi pasti kita meminta ada pembicaraan sebelumnya. Kamu tahu nggak? Ada pemahaman dia sebelumnya. Ada nanti kalau istilahnya nanti ada segitiga restitusi nanti sampai ke sana nanti. Intinya apa? Ketika anak-anak tadi tahu bahwa dia mempunyai hal-hal yang tidak dalam dirinya, itu tidak akan pernah bertahan lama. Dan ketika itu dia tidak lakukan, yang terjadi apa? Anak tadi akan menjadi lemah lagi kontrolnya dan akan melakukan sesuatu atas dasar eksternal, bukan internal lagi. Oke, lanjut Bu Ajeng. Nah, nih ada yang saya bilang tadi. Nah, tadi kita bicara motivasi, apa kaitan motivasi dengan kontrol tadi? Saya pernah bilang, saya tidak akan mengizinkan seorang pun mengontrol saya kalau saya nggak mau. Makanya perilaku itu nggak akan pernah berubah. Dia dengarkan kita karena dia takut. Dia dengarkan kita karena dapat hukuman. Dia dengarkan kita karena ketidaknyamanan. Tapi tidak akan pernah merubah sesuatu. Kenapa? Karena hanya dia yang tahu apa yang harus dia lakukan. Nah itu kadang-kadang kita harus masuk dulu ke dunia mereka, baru kita tarik dia pelan-pelan ke dunia kita. Karena remaja ini agak susahnya di situ. Pikirannya, persepsinya berbeda dengan kita. Ini ada 5 kondisi kontrol: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Kita selama ini banyak ngelakuin yang mana ya Bapak Ibu? Saya nggak tahu apa artinya. Banyaknya kita ngelakuin sebagai yang mana Bapak Ibu? Kita lihat satu-satu dulu. Sebagai penghukum seperti apa? Sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang bisa dilakukan. Penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilaku menjadi agresif. Biasanya kalau penghukum itu bahasanya biasanya verbal maupun fisik, atau menyindir. Kau nih ya, pada pula orang kayak gini. Nah, kalau di kelas ya, atau di kelas tuh ada yang menyindir, ibu heran ya, kenapa ya masih ada yang kayak gini-gini? Atau ada yang langsung menunjuk. Nah, gimana Bu Desi? Jadi saya kan merasakan ada yang Ya, coba ini kan punya cita-cita ingin menjadi seorang tentara. Jadi dia kan sering terlambat. Jadi saya berikan surat perjanjian satu kali 2 kali buat surat perjanjian. Nanti ketika dia lalai, saya akan mengatakan apa cita-citamu ya Pandung? Di depan teman-temannya, tentara Bu. Tentara itu apa yang paling penting untuk menjadi seorang tentara? Disiplin. Nah seperti itu. Kalau menurut saya, mungkin memang sebagai waras di dalam itu bukan hanya sebagai impak itu maunya memang betul yang sering dikatakan Pak Kapit, harus sering memberikan motivasi terhadap anak itu. Motivasi anak ini nanti mau kemana, ini mau kemana, kemudian untuk menjadi seorang ini harus bagaimana, untuk menjadi dokter itu harus bagaimana. Mereka kan punya cita-cita macam-macam seperti itu. Jadi kalau menurut saya seperti itu Bu. Jadi harus banyak motivasi yang diberikan oleh walas itu, walaupun bukan walas, sebagai guru pun di saat memberikan pengajaran saya selalu menunjukkan tokoh ini loh sukses. Mereka sukses karena mereka hormat kepada orang tua. Seperti itu. Sering saya katakan kepada anak seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai walas, guru juga bertanggung jawab untuk memberikan motivasi-motivasi, contoh-contoh yang nyata memang terjadi di kehidupan saya. Mungkin itu saja.
Kasih Bu Desi aplaus dulu. Jadi posisi Bu Desi di sini kayaknya bukan penghukum ya. Posisi sebagai teman kali ngingatin lo mau jadi apa gitu. Ya. Tapi kalau penghukum ini lebih banyak menghardik kata-kata kasar atau mungkin membuat anak-anak menunjukkan atau menyakiti secara psikologis lah. CB pun sebenarnya juga bentuk dari CB itu cari buruak. Cari buruak tuh ya, misalnya dia yang terlambat, Pak Tejo lihat anakku dari awal sampai akhir. Nah, ya enggak, misalnya nih contoh ya, Assalamualaikum Pak, gitu, dia masuk, salam gitu. Tapi Pak Tejo tidak pas jam pelajaran, terus dia terlambat dibeli minuman tadi. Terus Pak Tejo bilang, kamu baru masuk. Terus Pak Tejo lihat dia sampai habis. Pasti anak merasa gak nyaman. Itu kira-kira hukuman atau gimana tuh? Hukuman. Walaupun aku nggak ngapa-ngapain dia, tapi cara pandang, cara memandang itu membuat anak menjadi merasa dia dapat hukuman dari Pak Tejo. Itu kira-kira. Nah, yang kedua membuat rasa bersalah, sasa. Ini rasa bersalah. Jadi biasanya saya pernah lakuin ini sering. Saya sering bilang, ya Allah nak, udah capek mama menyolahkan kamu di sini. Itu membuat rasa bersalah. Nah, ada hubungan sama emaknya, tapi kita buat dia rasa bersalah. Ya Allah nak, apalagi sih ibu udah lakukan apapun untuk kamu. Ibu sedih. Pernah? Pak Tejo pasti nggak pernah lakukan itu. Pak Pagi pernah? Pak Teja? Jarang. Enggak ada. Bu Suris? Pernah ya? Ya Allah nak. Saya semua udah ya, pengakuan luar biasa. Pak Joko? Pak Joko? Enggak pernah berbuat. Oke, merasa bersalah itu maksudnya membuat anak merasa di posisi bersalah gitu. Kenapa? Kita buat dia merasa bersalah. Ya Allah nak, ibumu udah capek. Ya Allah nak, ibu udah lakuin sebagai walas tuh apa kurang ibu lagi nak? Ya. Itu membuat rasa bersalah. Itu sebenarnya bagus, kita lihat nanti. Yang berikutnya apa aja? Nah, sebagai teman ini misalnya nih, ini ada videonya nih misalnya. Sebagai teman dia datang terlambat, kita masih tersenyum. Kamu masih terlambat, bisa nggak lagi ya? Ibu tahu ini posisi itu sebagai teman di sini lebih kepada posisi guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini di sini berupaya berhubungan baik dengan terjalin dengan baik. Ada humor-humornya juga. Posisi sebagai teman ini kayaknya, cuy, kenapa terlambat sih? Hai guys, kenapa sih guys gitu. Ini posisi teman. Apakah ini bisa baik? Kita lihat lagi nanti. Nah berikutnya sebagai mentoring atau pemantau. Di sini lebih kepada mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau tadi. Ini kayaknya diceritakan Pak Tejo tadi. Posisi pemantau, kan kamu yang sendiri nih. Saya lihat ini kamu yang membuat ya, kamu yang gini ya, kamu yang gini ya. Ini kadang-kadang kamu ya. Nah, ini yang fungsi pemantau ini kadang-kadang yang membuat anak-anak merasa kurang nyaman juga. Karena apa? Ada konsekuensi yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, Bu Ajeng, ini apakah bagus? Nah, sebenarnya yang paling ideal adalah posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Guru bersama murid menjawabkan perilakunya serta mendukung murid menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid bisa menjadi manajer bagi diri sendiri dan dapat membentuk identitas yang positif. Jadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Harusnya yang paling ideal adalah posisi manajer. Dengan cara apa? Melakukan segitiga restitusi. Nah ini yang kita pentingkan hari ini, segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di sekolah kita. Ya, sedikit lagi. Nah, lanjut. Ya, ini apa segitiga restitusi? Lanjut dulu, komen kelas. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah proses penciptaan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini, ketika anak bersalah, yang pertama dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan ini, kamu tahu kamu melakukan ini. Pertanyaan itu dulu. Habis itu apa yang dilakukan lagi? Menstabilkan identitas. Ibu tahu semua orang pernah merasakan ini, pernah melakukan ini.
salah tadi. Dan yang nanti yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu ketika kamu melakukan ini, kita sudah buat keyakinan kelas apa yang kamu langgar dan apa yang harus kamu lakukan. Jadi ketika anak berbuat sebuah kesalahan, tidak langsung menghukum harusnya. Pada posisi manajer, kita sebagai guru, tahapan pertamanya itu adalah memvalidasi. Dia tahu nggak perilaku ini salah? Dia tahu nggak perilaku ini nggak tepat? Dia tahu nggak perilaku ini adalah suatu hal yang negatif? Itu yang perlu ditanyakan pertama kali. Yang kedua yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Anak tadi kan merasa, iya aku salah ya. Kita menstabilkan dulu agar anak tadi identitasnya dari negatif menjadi positif. Apa yang dilakukan yang kedua? Yang kedua yang kita lakukan adalah menanyakan ke anak tadi, oke, kamu tahu ini salah? Iya. Orang pernah berbuat salah, nak. Orang pernah berbuat salah. Menstabilkan identitas ini kita mengatakan bahwa kesalahan itu wajar. Tapi apa yang harus dilakukan? Karena hubungan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dia. Kalau memang ini salah, menurutmu apa yang harus dilakukan? Sehingga kita bersama anak-anak nanti menemukan solusi. Dia menemukan solusinya. Contohnya nih, dia berkelahi. Seorang anak berkelahi antara si A dan si B. Yang berkelahi itu pasti sama-sama salah. Tapi misalnya si B itu menarik kancing bajunya dan sehingga putus, berarti kalau bisa anggap yang si B yang salah nggak mungkin, karena perkelahian terjadi karena dua hal. Sehingga apa yang dilakukan? Si B harus bertanggung jawab memperbaiki kancing tadi. Tapi dengan catatan dia tahu bahwa perilakunya ditanya dulu, dia salah atau benar, benar atau salah, apa yang dilakukan itu sudah tepat atau belum. Jadi posisi kontrol yang manajer tadi, kita bersama anak-anak, ketika terjadi kesalahan, kita yakini itu salah, anak juga tahu itu salah, dan dia berjanji mungkin apa solusi yang dilakukan ketika perilaku itu terjadi, dan apa konsekuensi, mungkin apa yang harus dia lakukan sehingga perilaku tadi bisa dimaafkan. Dia juga memaafkan dirinya karena dia sudah melakukan sesuatu dengan yang lain. Nah, apa yang harus dilakukannya? Meyakinkan apa keyakinan, kalau begitu nak, kamu salah. Oke. Apa yang harus kamu lakukan? Dia saya jahitlah bajunya lagi, Bu. Oke, kamu jahit bajunya, kamu memang bisa jahit. Kalau enggak, kita cari orang yang bisa mengajarkan kamu menjahit. Jadi dia bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi bukan hanya sekedar kita putuskan dia salah, kasih hukum, tidak. Sampai kapanpun dia tidak paham kalau dia salah. Tapi kita diskusikan sama dia kalau dia salah, kita bersama-sama dia mencari solusi atas apa yang dia lakukan tadi agar masalah tadi bisa selesai. Nah, itu kira-kira dengan segitiga restitusi. Oke, lanjut, Bu. Nah, guru sebagai manajer menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama tadi saya bilang identitas, yang kedua tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika dia sudah tahu salah, menurutmu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Jadi dia bertanggung jawab sebagai murid atau sebagai anak yang memang tidak hanya sekedar dia tahu salah, tapi bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan tadi. Itu segitiga restitusi. Oke, Bu Ajeng? Oke. Ini yang saya bilang, di sini kita jadi satu slide-nya aja. Nah, di sini apa beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalau hukuman bersifat satu arah, dan pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu kalau hukuman. Yang kedua itu adalah konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk, ini konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sama kayak Pak Tejo tadi, dia sudah tahu. Ada pembicaraan sebelumnya. Kalau hukuman tidak ada pembicaraan sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi saya bilang ketika dia berkelahi, dia tahu kelahi itu salah. Kita akan meluruskan identitas lagi, tadi identitas negatif, kita pelan-pelan menarik dia lagi bahwa kesalahan itu penting, memang banyak dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan? Makanya kita menanyakan lagi ke mereka apa konsekuensi, keyakinan yang seperti apa yang dia langgar sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Begitu. Lanjut Bajeng, habis kayak refleksi kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Dari kontrol tadi yang paling banyak itu kita melakukan apa saja?
memberi rasa bersalah, apalagi penghukum, pemantau. Teman-teman jarang ya, teman kadang-kadang. Yang paling banyak apa Bapak Ibu presentasinya? Tergantung orang. Kalau Pak Ardi yang paling banyak posisi apa Pak Ardi? Susah ya Pak Ardi? Lebih banyak. Kalau bisa jawab. Pak Teja. Sebagai teman banyak. Pak Teja? Penghukum. Pak Tejo? Aku semua. Oke, Pak Desi? Sebagai teman. Bu Ayu? Sebelum belajar di penggerak itu sebagai pemberi rasa bersalah itu sedih banget, Oke. sedih banget kalau kamu itu kan pemberi rasa bersalah. Iya. Tapi setelah jadi guru penggerak Lebih dari itu lagi ya Pak? enggak. Berusaha untuk jadi pekerja, selalu berusaha untuk jadi pekerja. Tetapi di dalam pelaksanaannya, masya Allah, Susah ya? luar biasa. Masalah itu kan teori ya. Ya, tambah. Ya. Sabar Pak Tejo. Iya, terus. Udah, aduh Pak Tejo. Semangat Pak Tejo. Teoritis itu ketika kita dapat ilmu ini, waktu kita di sekolah itu juga wow gitu. Kita tuh wah beneran deh kayak tapi ketika kita ada nyemplung lagi di sekolah dan kita hadapi realita yang ada di hadapan kita, kemana perginya ilmu aku kemana? Iya. Berarti susah untuk diimplementasikan satu sisi. Tapi Iya. tetap berusaha gitu. Tetap berusaha. Teriak enggak boleh begini, enggak boleh Iya. begini. Langsung kontrol lagi gitu. Tapi itu juga deh baiknya memang ketika sudah memahami ilmu ini ada kontrol. Ada kontrol. Selama ini cuma nggak ada los-los aja. Iya. Berarti walaupun kita melakukan, tapi kita sadar kalau ini nggak boleh sedikit. Ya sedikit banyaknya berkurang lah ya. Lama-lama guru-guru kita ini jadi guru-guru yang lebih memanusiakan manusia gitu, humanis. Tapi lama-lama anaknya jadi manis enggak? Enggak tahu. Pak Tejo, apa Pak Tejo? Ini tambahan. Nah, tampaknya apa? Saya suka lihat hari ini, kayaknya luar biasa. Kadang-kadang kita tuh dihukum oleh waktu dan Iya. SDM. Oke. Saya kan guru matematik. Oke. Masa ceramahnya 1 jam. Jadi guru matematik nggak boleh ceramah gitu. Sementara kita ingin perilaku siswa itu cepat berubah, Ya. tanpa hitungan jam harus Oke. berubah, ya. Nah, bagaimana caranya memperbaiki semuanya ini? Barangkali ini peran guru BK harus lebih dioptimalkan. Oke. Ya, karena tadi baru saya manggil anak. Iya. Gara-gara HP ya. Iya. Orang tuanya saya panggil, Ya. anaknya ada di situ, ya. Sampai 1 jam saya berdebat. Iya. Karena saya memberi pelajaran apa yang saya lakukan di balik apa yang saya perintahkan, baru saya ceritakan, baru orang tuanya menyadari. Oke. Seperti itu. Oke, berarti di sini masih sampai hari ini. Setelah Pak Tejo mendengarkan apa yang saya sampaikan, kira-kira paradigmanya berubah nggak? Atau masih tetap sama? Sama aja. Oke. Berarti posisi kontrolnya masih di posisi kontrol penghukum. Iya, hukuman atau pemantau? Saya nggak sering menghukum loh. Tapi memantau. Kelima-limanya saya pakai. Oh, kelima-lima dipakai. Tapi pasti ada posisi ketika Pak Tejo jadi manajer juga berarti. Ya. Oke, berarti sudah luar biasa. Maksudnya ada perbandingan daripada nanti Pak Tejo cuma pakai yang posisi satu aja penghukum. Enggak ya kan? Maksudnya tuh ada di saat Pak Tejo misalnya menggunakan ini, Pak Tejo melakukan ini. Tadi memang betul yang realita di lapangan terkadang kelima posisi ini kadang-kadang susah untuk diimplementasikan, tapi kita berusaha untuk menjadi posisi kontrol, posisi manajer supaya apa yang dilakukan anak itu berasal dari motivasi dalam dirinya. Mungkin seperti itu, kita berusaha gitu loh, berusaha agar dia bisa melakukannya. Oke, apakah kita sebagai guru sudah berada pada posisi kontrol ini dalam proses ya Bapak Ibu ya? Terus apa yang harus kita perbaiki? Maksudnya mau refleksi aja sih, insight aja. Jadi setelah ini aku harus bagaimana ya? Setelah ini aku udah tahu nih bahwa posisi kontrol itu nggak nyaman juga buat anak. Aku harus bagaimana? Apalagi posisi penghukum. Aku harus bagaimana ya? Apakah aku memang harus melakukan yang namanya segitiga restitusi? Aku bicarakan dengan mereka. Kenapa kamu melakukan itu? Orang pernah melakukan itu, tapi apa yang harus kamu lakukan untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu lakukan tersebut?
Mungkin lebih kepada ketika dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak tepat. Dan kita membuat dia merasa, bukan merasa bersalah, tetapi bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan kedepannya harapan kita dia melakukan sesuatu terhadap dirinya itu berdasarkan motivasi internal. Dia mau berubah bukan karena orang lain yang mau membuat dia berubah, tapi dia yang mau berubah karena keinginannya. Contohnya tadinya nggak akan terlambat lagi karena dia yang mau. Aku mau jadi orang sukses. Aku nggak mau terlambat lagi karena aku mau lebih baik. Aku nggak mau terlambat lagi karena aku senang belajar matematika hari ini dan seterusnya. Jadi ada keinginan bahwa dia berubah bukan karena orang lain, tapi karena dia memang yang mau berubah. Mungkin itu yang mulai kita tanamkan bersama-sama, dan mudah-mudahan satu hal yang baik kita lakukan, satu orang baik ditambah satu orang baik ditambah dua orang baik, sehingga kita saling mengingatkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang dilakukan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, bukannya saya sampaikan, saya cuma pemantik aja tadi, cuma berusaha untuk membicarakan ini karena ini masalah kita, bukan masalah satu orang, tapi masalah kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik tentunya kita tidak hanya mengajar, tapi adalah mendidik. Harapannya adalah anak-anak kita lebih baik, anak-anak kita lebih tahu apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Ada yang menyimpulkan atau sudah? Sudah sepakat lah ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang disampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa kita mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang juga. Terima kasih Pak Tapip, terima kasih Pak Joko dan Bapak Ibu sekalian. Aplaus buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.